Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Kawan-kawan sekalian, saya akan mengawali kampanye kita hari ini. Oh ya, tadi ada Bawaslu juga. Bawaslu atau Panwaslu nih? Panwascam, pengawas kecamatan. Makasih Panwascam atas tugasnya mengawasi kegiatan-kegiatan kita, ya. Inilah kita, Partai Buruh, partai baru tapi militan, partai baru tapi kita terus bergerak untuk meraih kekuasaan di Republik Indonesia ini. Kawan-kawan semua, kemenangan sudah di depan mata. Kemenangan sudah nyaris kita akan genggam. Kemenangan tinggal sejengkal lagi, kawan-kawan semua. Untuk itu saya minta di dalam acara hari ini kita semua sebagai keluarga besar, sebagai anggota, sebagai pelaku di Partai Buruh, mulai hari ini kita tinggal punya waktu kurang lebih 30 hari lagi untuk bagaimana kita meraih kemenangan itu. Apa yang harus kita lakukan, Bung Liden? Hanya satu yang harus kita lakukan hari ini. Tiada waktu untuk terus-menerus menyampaikan kepada masyarakat. Setiap waktu terus-menerus mengajak kepada masyarakat. Setiap waktu terus-menerus sampaikan kepada warga masyarakat bahwa solusi untuk mengatasi persoalan bangsa Republik Indonesia itu hanya satu, kawan-kawan semua. Solusi untuk mengatasi persoalan bangsa Republik Indonesia hanya satu, saudara sekalian. Apa itu? Menangkan partai, menangkan partai, menangkan partai. Hanya itu, kawan-kawan semua, solusinya. Kenapa Pak Liden? Ya, 20 tahun pasca reformasi bukan malah menuju kepada tujuan reformasi itu sendiri. 20 tahun pasca reformasi justru arahnya semakin jauh meninggalkan tujuan reformasi itu sendiri. Apa faktanya, Bung Liden? Salah satunya adalah Omnibus Law yang saya rasa kawan-kawan rasakan itu. Nah, itu buat ibu-ibu. Nanti mana nih? Ibu-ibu rumah tangga ya, Bu ya? Ibu, sana tadi ada 2 blok di 2 ibu rumah. Ini kerudungnya kok kompak amat ini, Bu? Orange ya? Dari mana, Bu? Dari Bung Bambang? Dari caleg ya? Katanya caleg dulu, Bu. Kok bisa ngasih barang ya? Ya, ibu-ibu, saya kasih tahu nih, yang suaminya kerja di pabrik-pabrik ya, besok minta uang belanjanya jangan gede-gede. Karena cuma ditambahin yang di kabupaten 60.000. UMK-nya ditambahin 60.000. 60.000 dibagi 30, kenanya berapa per hari? 2.000. Ibu kalau belanja ke Indomaret bawa motor, berapa duit parkir? Ibu ke pasar pengen belet ke toilet, bayar toilet berapa duit? Jadi harga suami ibu gajiannya hanya dihargai seharga masuk ke tol. Itu, Bu, kondisinya hari ini. Makanya pilihan kita menangkan partai. Banyak kawan-kawan semua. 7 partai yang berkuasa hari ini justru mengembalikan kekuasaan hanya untuk segelintir kelompok orang saja. 7 partai yang berkuasa hari ini pasca reformasi justru hanya untuk mengkebiri hak-hak demokrasi itu sendiri.
semua sistem, semua aturan, semua undang-undang dikuasai oleh kelompok-kelompoknya. Tuhan hari ini telah memberi jalan. Tuhan hari ini telah memberi kesempatan kepada kita semua. Dengan cara memenangkan partai. Hanya itu ibu. Hanya itu ibu-ibu sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, terutama yang para kaum muda, Partai Buruh ini hari ini ya tidak hanya di pulau-pulau yang konon sudah maju. Partai Buruh hari ini tidak ada hanya di kota-kota besar saja. Partai Buruh hari ini tidak hanya ada di kawasan-kawasan industri saja. Saya kasih tahu, karena saya sebagai Ketua Mahkamah Partai Buruh, saya pengurus nasional, saya keliling Indonesia, bapak-bapak, ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ya. Partai Buruh hari ini sudah masuk ke pelosok-pelosok Nusantara, negeri Republik Indonesia ini, kawan-kawan semua. Papua yang itu pegunungan, Sulawesi yang lautan, Maluku, Ambon yang pulau-pulau. 3 minggu yang lalu saya ke Ambon, ke Maluku. Setiap pelosok, setiap hutan-hutan, Sumatera Barat, Kelok 9. Partai Buruh hari ini sudah ada di pelosok-pelosok seluruh negeri. Di Papua, semua seantero Papua, ada 8 provinsi di Papua. Itu Partai Buruh sudah berkibar semua. Bahkan kita yakin betul Papua pegunungan dan Papua itu kita akan mendapatkan satu praksi di provinsi-provinsinya. Amin. Di Ambon, kemarin saya datang ke Ambon ya, dalam rangka ada musibah sekaligus kunjungan, itu udah hampir pasti kota Ambon kita sudah akan mendapatkan satu praksi. Inilah kita hari ini. Ya. Aceh, Banda Aceh, pulaunya begitu luas, hutan-hutannya begitu banyak. Hari ini Aceh Polis, pelosok Aceh, bendera-bendera Partai Buruh sudah berkibar. Kawan-kawan semuanya, sekali lagi ya, bahwa Partai Buruh hari ini ya tidak seperti kata orang, partai ecek-ecek, partai kaum buruh, kaum kumuh, partai orang yang memang hanya ada di kawasan industri pabrik-pabrik saja. Saya sebagai Ketua Mahkamah Partai kawan-kawan Tangerang bersaksi, saya sampaikan kepada kalian semua bahwa Partai Buruh hari ini sudah ada di pelosok seantero negeri Republik yang kita cintai ini. Memang sampai hari ini masih banyak pihak, saya ulangi ya, sampai hari ini masih banyak pihak yang terus-menerus mengkerdilkan, mengecilkan yang namanya Partai Buruh. Bukan hanya 1-2 pihak saja, banyak pihak yang sampai hari ini melalui media, melalui lembaga-lembaga, melalui saluran-saluran tertentu menyatakan bahwa Partai Buruh tidak akan lolos ke parlemen karena Partai Buruh hanya didukung di kantong-kantong industri. Mereka lupa, mereka jumawa, mereka nggak sadar bahwa hari ini zaman sudah berubah, bahwa hari ini teknologi sudah canggih. Ini saya akan selalu ulang mengatakan ini dalam kampanye hari ini, dalam sosialisasi saya hari ini kepada kawan-kawan sebagai kader utama, sebagai garda terdepan pemenangan Partai Buruh. Saya akan ulang-ulang mengatakan kata-kata ini supaya saya minta motivasi kawan-kawan terus untuk bergerak. Banyak pihak hari ini yang mengerdilkan terus
terus Partai Buruh melalui lembaga-lembaga, melalui media-media, melalui institusi-institusi. Partai Buruh konon hanya didukung di kantong-kantong publik saja. Mereka lupa bahwa pemilik Partai Buruh adalah seluruh rakyat kecil yang ada di Indonesia. Nelayan-nelayan mereka sekarang sudah sadar, mereka lah pemilik daripada Partai Buruh. Para petani-petani di Indonesia, mereka sekarang sudah sadar, dialah pemilik daripada Partai Buruh. Apa bukti dan buktinya? Papua adalah para petani yang bergerak. Ambon adalah para nelayan yang bergerak terhadap Partai Buruh. Sulawesi adalah mayoritas nelayan-nelayan yang bergerak untuk Partai Buruh. Untuk itu pesan yang saya ingin sampaikan kepada kita semua kawan-kawan Tangerang, jangan Anda berkecil hati. Hari ini tantangan utama kita di lapangan, semua caleg saya rasa merasakan itu. Saya ingin mengatakan kepada kalian semua, kita tidak boleh tersandera oleh struktur-struktur pemerintahan yang ada di wilayah masing-masing. Misal ada satu wilayah RT-nya, ini ada RT nggak di sini? Angkat tangan RT. Yang jadi RT angkat tangan. Ada nggak? Yang jadi RT tanda tangan. RT Anwar satu. Ada ibu RT. Di perumahan mana bu? Mustika. Ada yang jadi RW nggak? Coba angkat tangan yang jadi RW. Ini serius ini. Kawan-kawan semua, ini republik adalah negara demokrasi. Kalau ada RT RW menyatakan, Pak, mohon maaf, nggak bisa masuk ke sini karena kami sudah kontrak politik dengan si A, si B, lawan yang kayak gitu kawan-kawan semua. Jelaskan kepada Pak RT, ini demokrasi. Jangan hanya Anda sebagai RT, Anda membatasi demokrasi kami. Siap nggak? Berani nggak? Tentu dengan cara yang baik. Bu RT, terima kasih. Kalau memang Bu RT jalannya udah dicor sama si A. Bu RT, makasih. Pos rondanya udah dicetin sama si B. Tapi mohon maaf Bu RT, itu cor-coran, bukan duitnya si caleg itu. Komblok itu bukan duitnya anggota dewan itu. Itu adalah duit APBD. Jangan seolah-olah kayak Sinterklas datang ke RT, ini uang saya, jangan mau dibohong, jangan mau dibodoh. Buruh juga jangan bodoh-bodoh amat, kita juga udah cerdas. Pak RT mohon izin, ini demokrasi, di sini banyak buruh, di sini banyak anggota saya di Serikat Buruh, maka izinkan saya mau sosialisasi kepada mereka. Oh, nggak boleh Partai Buruh masuk sini, saya akan laporkan ke Panwas. Saya akan laporkan ke polisi. Mana aturannya larangan itu? Ini ada Panwas nih, ya. Laporkan ke Panwas. Kita sosialisasi nggak boleh. Ini yang ngomong Ketua Mahkamah Partai Buruh, Bu, jangan takut. Rubah cara pikirmu, kawan-kawan. Kuatkan hati pikiranmu. Problem kita sekarang di situ. Tantangan kita sekarang di situ. Kalau kamu nggak berani turun ke rakyat-rakyat itu, kalau kamu nggak mau perumahan-perumahan itu, jangan salahkan Partai Buruh, nanti suaranya nggak ada. Mereka mencuci otak seolah mereka pahlawan dengan uang pajak. Mereka bergaya kayak Sinterklas seolah mereka orang kaya membawa uang banyak turun ke rakyat yang miskin, padahal dia sendiri yang memiskinkan rakyat Indonesia. Hina anggota DPR kerjanya cuma komblok doang. Sangat terhina anggota DPR cuma datang bawa sejadah itu buat musola-musola. Tugas fungsi DPR itu bukan itu, kawan-kawan semua. Tugas anggota DPR kabupaten sekalipun bukan tukang komblok, bukan tukang cek pos-pos ronda. Terlalu hina itu, terlalu naif kawan-kawan semua.
Oh Bung Diden kok ngomongnya kenceng. Ya saya harus kenceng kawan-kawan. Bila perlu direkam nih omongan saya. Saya udah keliling dunia. Ke Amerika saya sudah sampai. Australia saya udah 2 kali. Ke Eropa berkali-kali saya. Terlalu hina anggota DPR itu menjelang pemilu dia datang seolah jadi pahlawan, ngasih penerangan itu lampu-lampu. Fungsi tugas DPR itu adalah ada 3. 1, membuat undang-undang. Kabupaten membuat perda. Kalau dia benar menjadi anggota DPR, bikin perda. Setiap pabrik yang karyawannya 500 orang, maka 1 harus ada kantin. Kedua, musolahnya harus representatif. Itu tugas perda, apa tugas anggota DPR. Kan di undang-undang nggak ada yang namanya kantin, yang namanya masjid itu nggak ada. Hanya fasilitas umum, fasilitas ibadah. Perkuat di perda. Bupati, sini Bupati, saya nggak setuju Indomaret itu ada di Cikupa atau ada di Munjul. Kenapa di Munjul masih banyak orang kampung yang bikin warung-warung, pendapatannya masih pertanian, pendapatannya masih kecil. Kalau lu ada Indomaret di situ, maka warung-warung kampung akan mati. Itu tugasnya DPR, bikin peraturan daerah. Makanya nanti caleg-caleg DPR ini ya, kalau udah jadi ya itu akan kita didik begitu. Cerdas lah, ini cerdasan kita dong ya. Ya nggak? Cerdas nggak kita nih? Itu pertama, itu tugasnya si DPR. Kalau memang dia betul cinta pada rakyat, kalau memang dia betul sayang kepada rakyat, buat aturan yang melindungi rakyat. Pajak aja digede-gedein, pajak aja terus dipinta-pintain. BPJS kalau 2 hari 3 hari belum sembuh aja udah disuruh pulang. Karena kalau kalian tidak berani turun ke masyarakat, sebagus program apapun kita, kalau nggak ada nyoblos, bisa dijalani nggak tuh program? Baru-baru dijalani karena kita nggak duduk. Saya tahu di kepala kalian ini semua, termasuk kepala saya juga, ya. Kalau mau turun ke masyarakat, tetap kita hormat kan. Kita prosedur kan, datang ke RT, ke RW. Ketika RT jawab, mohon maaf, kita udah tanda tangan kontrak, langsung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh gitu kawan. Kita ini pejuang, kita ini petarung. Saya sedang mengkonsolidasi satu perumahan yang waktu pasang banner saya, dia komplain. Kemudian saya telusuri, kemudian dia menyatakan ternyata dia orang serikat juga, ya. Dia minta saya datang, kemudian saya mau datang, ternyata dia jawabannya udah kontrak politik dengan salah satu caleg. Saya katakan kepada kawan-kawan anggota SPMI, anggota SPSI, ya Bung Akmani, konsolidasi anggota kita datang ke sono. Gitu Bung. Kita pasang banner, dia komplain, alasannya warga. Kita temuin warga, nggak masalah. Soal banner kita udah aman. Ketemu saya, ternyata dia RW, anggota serikat, ternyata pengurus. Udah ketemu sama saya, dia ngomong manis lah, menjanjikan saya untuk boleh datang, dia kumpulin RT, dia akan kasih suara lah, kira-kira begitu Muatman. Pas saya telepon, saya mesti silaturahim, dia bilang, mohon maaf, saya sudah tanda tangan kontrak politik, saya nggak bisa menerima Pak Riden lagi. Saya kumpulin anggota kemarin. Mana Bejang? Ada nggak Bejang sini? Oh, sama itu ya. Saya kumpulin. Anggap apa? Ganda. Besok hari Rabu kita acara. Kita gedein acara di Solo. Siapa bantu kawan-kawan? Gitu. Jangan tersandera oleh hal-hal seperti itu. Itu anggota dewan di situ fungsinya. Terlalu hina. Yang kedua apa? Budgeting, anggaran.
Tidak, anggaran itu dia budgetin untuk eksekutif. Yang komblok-komblok jalan kayak ini di depan kita nih, cor-coran ini bener nih kemarin yang nemuin kita Pak RT, ya. Pak RT lapor sini, Pak, ini kita mau cor, bla 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 bla. Apa yang kita bisa bantu? Ya. Gitu kawan. Ini saya ngomong gini, ya, yang mungkin kawan-kawan kok Brigadier sekarang ngomong keras, tegas gitu. Karena kita butuh mental yang kuat. Misal, ini saya sebut saja nih GSB, tempatnya Bung Budi nih. Itu juga ada masalah itu Bung Budi. Pasang banner nggak boleh. Pasang banner nggak boleh. Karena sini udah kontrak politik dengan incumbent. Loh, saya bilang kok begitu? Untuk ada garda mentalis kita, si siapa namanya? Anak Pemi, Poli, siapa? Nopi, ya. Untuk ada Nopi di Solo, dilawan sama Nopi. Yang dilawan bukan berantem, dijelaskan. Pak RW, bla 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 bla. Akhirnya nyerah juga. Padahal tahu nggak situ? Di GSB, apa GSB itu singkatannya? Gria Sutra Balaraja, GSB, Gria Sutra Balaraja. Nggak tahu siapa di situ? Cinglu Pasar Kemis, Cinglu Cikupa, Pemi, kemudian KMK. Ya anggota kita semua. Kok bila bisanya RT main klaim di sini udah kontrak politik? Makan dulu kontrak politik. Siap. Siap apa? Jangan siap-siap doang. Ya. Jadi kedua, apa tugas DPR itu? Budgeting. Nah dia pada saat RAPBD, ini sengaja saya buka lagi nih ya soal fungsi-fungsinya supaya kawan-kawan paham juga dalam menjelaskan kepada rakyat itu. Saya kadang greget Bung. Ini kalau mau baca WA saya masih Pak RT itu sama Pak RW itu, jawabnya enak bener. Pak, saya udah kontrak politik dengan Pak ini, ya kan, karena dia udah bantu bikin gerbang, dia udah bantu bikin tiang-tiang listrik. Saya jawab, Pak RW, ini saya pisah, Pak RW, itu bukan duitnya dia, itu duit APBN. Harusnya duit itu turun 3 tahun yang lalu, turun 2 tahun yang lalu, bahkan turun 4 tahun yang lalu. Siapa yang nurunin? Ya eksekutif, bukannya dia sebagai caleg. Duitnya tuh bukan di kantong si caleg, si Alek, duitnya tetap ada di Sekda. Atas tanda tangan persetujuan dia, uang itu turun. Eksekutif ya jalani. Gitu Bung. Ayo kawan. Ini saya setelah ini nanti akan ngomong kepada Esko ya, Bung Akmani, Bung Omo, semua para caleg. Kita akan semacam sasapa pabrik, tapi kita ada salah satu di perusahaan perumahan-perumahan. Ini kalau kawan-kawan DKI pakai toa, dia masuk gang ke gang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang BPJS-nya bermasalah, coba ketemu kami. Kita akan bantu untuk mengaktifkannya. Bapak-bapak itu keliling dia pakai toa. Di Tangerang belum begitu. Ya karena nggak berani begitu, baru masuk gerbang perumahan, Pak RT, Pak RW bilangnya udah begitu kan. Ya saya ngomong kenceng gini, tetap di lapangannya kita sopan, ya kan. Jelaskan kepada Pak RW, jelaskan kepada Pak RT. Pak RT, mohon maaf, saya nih serikat buruh, saya partai buruh, saya serikat buruh. Di perumahan Pak RT ini banyak anggota saya mau ngomong sama anggota saya. Jangan gak enak dengan dia, jangan berperasaan dengan dia. Kita berperasaan dengan dia, kita gak enak dengan dia, tapi dia sendiri gak pikirin kita. Dia sendiri gak mau tentang kehidupan kita. Emang RT yang gaji lo? Emang RW yang memberikan fasilitas kehidupan lo? Ini saya ngomong udah tegas. Sekarang saya ngomong tegas. Kenapa? Karena saya ingin menyadarkan kepada kita semua, ini ada omnibus law. Ini kalau nggak ada omnibus law, kita, ya mohon maaf lah ya, sebagai manusia tetap kita juga capek, kita juga lelah.
Ini kan ada omnibus law. Ini saya lagi kesel sebetulnya. Soal saksi juga sampai hari ini mana nih saksi? Apa nih KTP itu apa sih anggota kita itu? Khususnya yang SPMI ini, kenapa sih PUK sampai hari ini si Chris Wawa pelapor saya butuh orang meng-hire untuk IT untuk admin. Saya bayar, udah kita ambil satu orang 3,5 juta kita bayar. Tapi saya cek KTP datang 10 biji, 20 biji. Apa gitu kendalanya? Kita jangan sampai nanti kita pandai cari suara, kita pintar mencari suara, tapi kita tidak pandai, tidak pintar mengamankan suara. Karena saksi itu kunci. Saksi itu kunci. Nah, saya minta tolong nih kepada para PUK nih. Apa kendalanya gitu? Oh, Bung Liden masih ada yang jadi KPPS. Ya masa mau 100 anggota jadi KPPS semua? Bung Liden pasti pertanyaan soal duit. Udah jangan duitnya dulu, pokoknya KTP-nya dulu kita kumpulin. Kan cara kerja kita kan begitu. Ya kawan-kawan, ayo. Ini kita konsolidasi. Tapi soal KTP aja saya nggak habis pikir ini, susah aja nih. Ya paling nggak target 50% lah setiap PUK kan. Saya ini Bung, ya ibu-ibu, kawan-kawan, untuk menang, untuk jadi anggota DPR itu butuh saksi 18.043 orang. Saya ulangi ya, DPR RI butuh saksi 18.043 orang. Itu manusia semua loh itu nanti. Orang semua loh 18.400. Ya secara teori sederhana sebetulnya. Ya udah tinggal dapil-dapilnya tadi, yang dapil kabupaten, setiap dapil saksinya dilengkapi sesuai dengan jumlah TPS setiap dapilnya, udah otomatis. Dapil DPR RI juga kan ketutup. Tapi faktanya kok susah. Kita kencang untuk meyakinkan RT RW kita bisa masuk, tapi hal yang sangat penting juga kita seolah-olah belum ada kemampuan yang maksimal gitu. Kapan itu Bung Wawa terakhir saksi? Chris, kapan Bung Chris? 30 Januari. Nggak, saksi terakhir kapan diserahkan ke KPU-nya? Ya, berarti target kita tanggal 25 ya, 25 Januari. Coba tolong nih PUK ini kan saya lihat PUK semua nih. Ya, pengurus PUK, tolong ya. Ya, tolong karena itu penting. Ya, penting sekali. Jangan sampai kita pandai mencari suara tapi kita tidak bisa menjaga suara. Kata kuncinya adalah saksi. Ya, kawan-kawan, saya dalam menyampaikan ya, ini kan judulnya kita kampanye nih kan, ini judulnya kan kampanye ya isi oleh orasi-orasi, kampanye ya diisi oleh visi misi kita. Saya yakin karena ini adalah kawan-kawan semua garda terdepan, orang-orang yang sudah paham benar tentang Partai Buruh. Saya hanya penegasannya itu sekarang. 2 agenda besar kita yang akan kita lakukan mulai hari ini. 1 adalah turun ke warga-warga di perumahan-perumahan. Ya, turun, temuin warga-warga di perumahan. Turun semua, caleg-caleg. Saya udah bekalin hari ini. Ya, kalau ada Pak RT melarang, temuin, omong baik-baik. Pak RT, terima kasih. Ini adalah demokrasi, adalah hak kami, dan kami mau ketemu dengan anggota-anggota kami. Kami adalah Partai Buruh, partai yang anggotanya karyawan-karyawan pabrik. Bahkan Pak RT juga kerjanya di pabrik. Kasih tahu Pak RT, kalau Partai Buruh menang, insya Allah iuran-iuran perumahan pun akan
lancar. Iuran-iuran di RW pun buat bangun-bangun fasilitas-fasilitas itu pasti akan terpenuhi. Kenapa emang begitu? Karena kalau Partai Buruh menang, gaji minimal naik 30% setiap tahun. Ya ini beneran. Kalau Partai Buruh menang, gaji minimal naik tiap tahun itu 20%, 30%. Itu jelasin kepada Pak RT, Pak RW. Kawan, ini realitas kita. Kalau kita kalah dengan cara-cara mereka begitu, kalau kita menyerah dengan cara-cara mereka begitu, ya sudah. Ngapain kita bikin Partai Buruh ini? Ngapain kita bikin partai susah-susah kayak gini? Udah habis duit, habis tenaga, habis pikiran, bahkan perasaan juga. Selangkah lagi. Tantangan kita sekarang di situ. Siap bernegosiasi dengan RT? Siap bernegosiasi dengan RW? Direktur aja kita ajak ngobrol, ajak diskusi, yang ngasih upah, ngasih gaji. Masa RW, RT yang cuma narik iuran warga lu gak pada berani? Bener apa bener nih saya ngomong? Jangan jawab bener-bener doang, lu jalanin besok. Termasuk saya, RT RW saya balelo juga itu. Hanya dengan tiang 15 titik tiang listrik. Tapi insya Allah istri saya kan guru di sana, ibu-ibunya insya Allah udah kepegang semua, bapak-bapak juga insya Allah lah. Karena saya udah serap, alhamdulillah. Ternyata Pak Hidin dianggap orang baik di Permata itu. Ya kawan-kawan, itu masalah kita itu hari ini. Lu mau tiap hari kumpul di sini, pulang tidur nggak ada artinya. Ngumpul di sini lagi, ngumpul di sini lagi. Udah bajunya orange semua sampai rumah ya digantungin cuci, habis sholat tidur. Nggak ada artinya lagi. Di pabrik juga diem-diem aja. Susah, dia mah susah. Dia mah susah, yang susah dia apa lu? Semalam saya ada pertemuan di rumah Bu Budin di GSB, Gria Sutra Balaraja. Ya saya sebut saja beliau ini kan orang Bima, ya. Saya salut dengan komunitas Bima ya. Di rantau itu sangat solid, ya. Beliau malah ngumpulin, ya, di rumahnya. Apa yang mau saya sampaikan ke kawan-kawan? Ada ibu-ibu yang ngajak foto ke saya, ngajak selfie. Presiden kita foto, ceklek. Saya tanya siapa? Orang PMI, namanya Yeni. Kemudian juga ketua paguyubannya Bung Budi, orang Bima, siapa? Anggota PUK Starmas. Ada nggak PUK Starmas nih? Namanya Johari. Ustadznya yang ngedoain saya sampai khusyuk bener. Al-Fatihah aja 3 kali tuh saya hitung. Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah saya sebut Hiden, amin, amin. Siapa? Anggotanya Burhan, ada nggak Burhan? SMI. Nah apa yang mau saya bilang kawan-kawan? Setiap rumah tuh ada anggota kita, ada teman kita, itu loh. Jangan ragu lagi. Ini kok Bung Hiden ngomongnya ke situ aja? Karena saya pantau. Saya udah cek semua perubahan-perubahan itu. Awas loh, hati-hati loh. RT akan bermain di injury time, RW akan bermain di injury time, karena mereka udah bertanda tangan. Dia udah berani loh. Si RT ini suara buat si A 10, buat si B 100, buat si C 300. Hati-hati loh. Kalau kita nggak di luar kebiasaan, lewat suara kita. Kita udah ancam Bawaslu pusat. Kalau lu main-main dengan Partai Buruh, kita tongkrongin itu Bawaslu itu pusat itu. Jangankan Bawaslu kabupaten kota, pusat yang akan kita dudukin itu.
Ini serius Bu, dia ngomong Presiden SPMI, Ketua Mahkamah Partai Buruh. Kita totalitas kawan-kawan semua. Kita nggak mau dibodohin lagi. Kita nggak mau ditipu-tipu lagi. Kita nggak mau anak cucu kita sengsara. Kita nggak mau pada posisi selalu dikalahkan tanda petik oleh kecurangan-kecurangan. Kan ketika baliho saya diturunin jalur Kresek Balaraja ya kalau nggak salah ya. Hah? Nggak, jalur Kresek sini nih, Kresek Balaraja, kan saya dapat laporan tuh baliho habis Bung, sama siapa? Satpol PP. Besoknya langsung kita datangin Bawaslu, Ketua Bawaslu, kita ingin dengar apa alasannya. Kenapa itu yang baliho itu ada masih? Kenapa yang baliho gede masih ada, tapi yang ecek-ecek kok nggak ada? Ayo Bung, kita nih kecil tapi kita punya masa. Kita nih kecil tapi ini kita pejuang. Negeri ini merdeka oleh para pejuang yang jumlahnya tidak banyak. Hari ini kita juga ingin memerdekakan ini negeri dari cengkraman kapitalis rakah itu. Siap ketemu RT RW? Siap turun ke perumahan-perumahan? Gua lihat besok loh. Gua pantau besok. Gua tanya-tanya anggota besok. Ya kawan, ya saya ngomong keras ini tegas bukan keras lah ya. Saya ingin meyakinkan kepada kita semua. Percuma lu kumpul lagi di sini, kumpul lagi di sini. Percuma kamu tahu persoalan-persoalannya. Tapi kalau kamu nggak jalani, kalau kamu nggak turun, nggak lakukan, yang ketiga, tugas anggota DPR itu adalah pengawasan. Hei, APBD kemarin Kecamatan Cisoka peruntukan perbaikan jalan ada 220 km. Wilayah ini. Setiap November, setiap Oktober turun ke bawah. Kok Cisoka jalur ini belum diapa-apain? Kemana anggarannya? Itu baru anggota Dewan. Bukan turun, ini mau dicor ya, gua yang ngecor ya. Bukan itu Bu RT, bukan. Justru eksekutif yang ngejalanin, PU, dinas PU, dia yang kontrol. Kenapa lu ini belum cor? Gitu. Namanya anggota Dewan. Paham ibu-ibu? Saya minta keikhlasannya sekali lagi ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, terakhir Ketua Esko Kabupaten ada Bung Akbani, ada Bung Omo Sekretaris Esko. Yang kota ada Kris ya, ada Bung Kris sebagai Ketua, Sekretaris. Oh Wati ya, ada nggak Wati? Nggak hadir ya. Satu ya, ini saya sebagai Ketua Mahkamah Partai Buruh sekaligus sebagai caleg ya. Besok kita akan nanti lebih detail, saya akan minta ke kita akan rapat ya. Besok kita akan turun kepada pabrik-pabrik yang makan siangnya di luar. Bung Akbani ya, Bung Anwar. Jadi banyak sekali pabrik-pabrik yang makan siangnya itu di luar. Artinya dia nggak punya kantin. Kita akan bagi tim. John mana? John. Gak ada mental ya. Nanti kita rapat setelah ini. Mulai besok ya. Pabrik-pabrik yang nggak ada makan siangnya di luar atau jam istirahat di luar, kita akan bagi tim, kita akan datangin. Apa Bung Riden? Ya tentu kita akan sosialisasi tentang partai buruh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan masuk ke perumahan-perumahan. Masuk ke perumahan-perumahan. Kok Bung Riden kencang bener soal perumahan-perumahan? Ini mohon maaf ya. Ada dua alasan teknis. Ada dua alatan teknis. Ini jangan salah tafsir ya. Pertama, orang perumahan-perumahan itu sekali kita kasih tahu tentang tata cara nyoblos,
insya Allah dia langsung paham. Karena usia di perumahan itu rata-rata di bawah 50. Ini alasan teknisnya ya. Yang kedua, alasan teknis di perumahan itu tadi yang saya udah ngomong banyak anggota kita. Jadi kita penetrasi dua. Ini saya buka aja ya, kawan-kawan semua ya. Awalnya konsep kita, penetrasi kita cukup di pabrik saja. Makanya kita datang itu PUK, kita kunjungan ke PUK. Tapi setelah saya perhatikan, itu ternyata masih belum meyakinkan itu. Ya kawan-kawan, jadi sekalian kita bicara teh internal lah ya. Karena itu kuncinya, Bu. Itu kuncinya. Siap ya? Tentu dengan cara yang sopan, tentu dengan cara yang baik. Saya rasa itu ya kawan-kawan, karena udah capek juga ya. Tapi para pengurus Esko, para kader-kader garda terdepan jangan pulang ya, kita mau diskusi ya. Saya minta kawan-kawan mau kita akan bicara teknis yang dua tadi. Makasih ya ibu-ibu semua ya. Mbak Eka Mitra, makasih, hati-hati di jalan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dulu.